Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas PPKN akan melakukan wawancara di sebuah lampu merah Wai Halim. Oke, kita akan mewawancari dengan abang siapa bang? Ridwan. Oke, abang Ridwan. Jadi pertanyaan pertama saya nih bang, apa susahnya tinggal di Indonesia ini? Susahnya tinggal di Indonesia ini dengan hidupan ekonomi. Ya. Kedua, lapangan kerja nambah sulit. Ya. Dan ketiga, semoga bahan makan kita ini harganya menurun. Contohnya beras. Udah itu doang buat Indonesia. Oke. Lalu untuk pendapatan abang berapa nih bang, per hari atau per bulan? Kalau di Jawa pendapatan kita paling besarnya itu paling besar itu minimal 100.000. Itu pun dari pagi sampai malam. Oh. Dari pagi sampai malam itu 100.000. Kecil-kecilnya kita buat bawa pulang itu paling juga cuma 50-70.000. Oke. Biasanya ada kendala apa gitu bang di sini di lampu merah ini? Kalau kendala di lampu merah ini namanya kita melanggar ya. Iya. Ya kan? Kan sudah ditulis dengan pemerintah dilarang mencari duit di lampu merah. Iya. Ya kan? Kadang ada Satpol PP gitu ya. Nah, ya seperti itu. Ya mau gimana lagi, lapangan kerja di Bandar Lampung ini makin hari makin susah. Kedua yang kerja pun harus bayar. Oh iya. Lalu pertanyaan kedua ya bang ya. Apa sedihnya tinggal di Indonesia menurut abang? Sedihnya tinggal di Indonesia ini banyak yang kaya nindas yang kecil. Terus yang kaya itu mengayomin yang kecil, ini kebalik Indonesia. Itu yang susahnya di Indonesia ini. Kalau dibilangnya gimana ya? Apa ya? Menurut gua, kalau susahnya gua, sedihnya gua di Indonesia itu doang, nggak ada lain. Cuman itu aja. Apa harapan abang supaya kesedihan di Indonesia ini bisa dikurangi? Harapan gua buat ke depan, buat Bapak Presiden ya. Iya. Kalau buat Bapak Presiden, tolonglah yang kecil ini diadakan uang tiap bulan. Tolong dilihat juga ya. Kalau diperhatikan wajar, harus diperhatikan, namanya masyarakat ya kan. Cuman itu doang sih menurut gua mah, nggak ada lebih. Tunjangan buat masyarakat kecil ini adalah tiap bulan, walaupun nggak besar kecil ada. Yang penting ada harapan ya. Iya, harapan itu doang. Lanjut pertanyaannya 3, apa senangnya tinggal di Indonesia menurut abang Ridwan? Menurut saya kalau senangnya Indonesia ini, gue senang benar, gue warga Indonesia ya. Satu dari alamnya, lautan, hasil buminya, dengan masyarakatnya. Soalnya gue orang Indonesia, kalau dibilang senang banget gue Indonesia. Hiduplah Indonesia. Merdeka Indonesia. Merdeka. Dah sekian. Apa yang membuat Indonesia beda dari negara lain menurut bapak? Bedanya dari negara lain, Indonesia itu dibilang Indonesia maju, ya kan? Ya. Bedanya di negara lain dari ekonomi menurut gua ya. Kalau dibilang alamnya, Indonesia memang paling bagus. Nggak ada yang daripada yang lain ya, hasil buminya. Perbedaannya tetaplah menurut gua bagi rakyat Indonesia itu nggak ada bedanya daripada yang lain. Itu doang. Ya. Terima kasih. Oke, menurut abang Ridwan nih, apa harapan atau pesan yang ingin abang sampaikan kepada pemerintah Indonesia gitu? Kalau pesan-pesan gua buat pemerintahan Indonesia, tolong masalah pekerjaan, kita kerja ini lulus sekolah selama 3 tahun 12 tahun ya sekolah ya, nyampe kuliah ya. Tolong masalah pekerjaan itu tak usah bayar gitu loh. Kita real gitu, tak usah bayar. Jadinya pengangguran itu nggak banyak. Kedua, buat pemerintah, tolong harga beras ini turunin. Harga beras, ekonomi ini turunin. Masyarakat kayak kita orang ini susah beli yang kayak gitu. Beras harga makin lama, makin tahun, makin lambung tinggi. Itu doang aja lah harapan buat pemerintah. Sekian. Bang Ridwan, ini ada bingkisan buat abang ya, ini untuk sekadar biar abang nggak lapar dan haus lah. Iya. Ya mungkin ini nggak seberapa, mungkin berarti buat abang ya bang. Ya, makasih abang.
Ya, tanggapan saya melihat orang-orang yang ada di lampu merah ini cukup miris ya. Mungkin mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah juga, dan untuk pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan orang-orang kecil seperti di lampu merah yang menjadi manusia silver, pedagang tisu atau sebagai pengamen. Sekian. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang dijawab oleh yang orang yang kita interview, dia berharap bahwa kehidupan di jalanan harus dapat dilihat dan diperhatikan. Sebab keluh kesah yang dia ucapkan sangatlah berkesan di hati kami dan harus diperhatikan agar kehidupan jalanan lebih baik ke depannya. Dan untuk pemerintah, semoga keadilan untuk kehidupan orang-orang di jalanan dapat segera dipenuhi dengan baik dan dapat keadilan dengan baik juga. Tanggapan dari jawaban abang tadi yang senangnya tinggal di Indonesia, alam. Ya mungkin alamnya indah, bagus semuanya. Itu yang disukain abangnya, warga juga ramah-ramah. Ya saling menyapa lah warganya. Dari jawaban-jawaban yang kita wawancarai tadi, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu lumayan berbeda dengan negara lain dari segi ekonomi, budaya maupun alam. Karena Indonesia itu banyak sekali menghasilkan sumber daya alam yang sangat indah. Meskipun rakyat-rakyat kecil sangat-sangat tidak dipedulikan oleh pemerintah, namun mungkin mereka masih senang tinggal di Indonesia. Ya. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang berada di lampu merah seperti manusia silver, pedagang tisu, dan pengamen adalah bagian dari rakyat Indonesia yang sedang berjuang keras demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kehadiran mereka di jalanan bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan ekonomi yang memaksa. Mereka adalah cerminan dari sisi kehidupan masyarakat yang masih belum tersentuh sepenuhnya oleh pembangunan dan kesejahteraan. Seringkali mereka dipandang sebelah mata, padahal mereka pun memiliki hak yang sama sebagai warga negara, untuk hidup layak, mendapatkan pekerjaan, dan dihormati sebagai manusia. Fenomena ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah dan masyarakat, bahwa masih banyak saudara sebangsa yang perlu dibantu dan diberdayakan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah nyata seperti menurunkan harga kebutuhan pokok, terutama harga beras yang terus naik, agar masyarakat kecil seperti mereka tidak semakin terhimpit. Selain itu, penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan merata di berbagai daerah juga menjadi solusi penting agar mereka tidak perlu mengais rezeki lagi di jalanan. Sudah saatnya kita berhenti menilai mereka dari penampilan dan mulai melihat mereka sebagai sesama rakyat Indonesia yang tengah berjuang. Empati, dukungan, dan kebijakan yang berbeda mereka akan membawa perubahan yang nyata menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sekian dari kelompok tua, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.